yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Kurang bersemangat Bapak Ibu. Pagi-pagi kita harus bersemangat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Shalom. Kalau itu namanya diberkati Tuhan, baru makan namanya juga itu. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, oleh karena baru pertama kali ini saya ke gereja ini bersama anak saya tadi yang bermain saksofon, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tidak sayang. Sekaligus menyempurnakan warta kita, karena warta kita dibuat di situ pelayan firman adalah melayani di HKBP Nomensen Medan, bukan. Tapi saya melayani di Universitas HKBP Nomensen Medan. HKBP Nomensen Medan ada, benar ada. Tapi saya tidak ada di situ. Jangan cari-cari saya nanti di situ. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan di sana, di universitas saya ada. Selengkapnya nama saya Pendeta Faber Sulaiman Manurung. Sudah jelas Bapak Ibu? Mana tahu ketemu di Paramount Gading Serpong ya. Jangan sungkan untuk bertegur sapa. Istri hanya satu Bapak Ibu. Bermakna. Borda 70. Dan anak juga dikaruniakan hanya satu. Itulah anak saya tadi. Namanya Andrew Ferdinand Solamersi Manurung. Oleh karena dua Bapak Ibu, gara-gara anak ini, gereja-gereja di Jakarta terinspirasi untuk membuka musik tiup, segala macam jenis tiup, karena sejak umur 4 tahun dialah salah satu balita di Indonesia yang bisa memainkan alat musik saksofon. Jadi kalau ada bayi Bapak Ibu balita, anak Bapak Ibu silahkan sudah bisa bermain saksofon, dan sekaligus menghilangkan stigma yang mengatakan harus besar perutnya baru bisa meniup. Tidak benar. Jadi siapa yang punya nafas ruah, dia boleh meniup saksofon, asal jangan di UGD, jangan dipaksain di UGD ya, di darurat. Demikian juga Bapak Ibu, makna satu tadi, sekarang ini orang tua saya yang hidup juga hanya satu, dan mertua saya juga yang hidup hanya satu. Komplitlah satu. Tapi berbahagialah yang komplit yang dua. Tapi mohon maaf, karena ada saja remaja Napuso Bulung, jangan mau berpacaran lebih daripada satu. Berbahaya. Coba analisis, tapi saya sudah melihat mahasiswa-mahasiswi. Kacau. Berpacaran lebih daripada satu, kacau. Dan yang jadi mantan, suatu saat ketemu akan matanya berkedip-kedip nanti. Suatu saat pasti bertemu. Mantan pacar berbahaya Bapak Ibu. Kelihatan sepele, tapi jangan bermain-main. Oleh karena itu remaja Napuso Bulung untuk orang tua juga, jangan sarankan anaknya memilih-milih lebih daripada satu. Cukup satu, pandanglah dari jauh. Bapak Ibu, mohon maaf, ternyata dekat Serpong ini ke Jakarta, tapi saya tidak pernah datang ke sini melayani. Karena tahun 99 sampai 2009 kami melayani di Jakarta. Disitulah anak ini memberikan insting kepada banyak gereja, entah itu di Rawamangun, Cijantung, dan yang lainnya. Tidak tahu saya, para pemain musik di sana gabung ke sini. Siapa pelatihnya, siapa gurunya kita tidak tahu. Tapi gara-gara anak ini, ya puji Tuhan karena doa kita bisa terinspirasi banyak gereja. Itu Bapak Ibu, sekaligus juga membantu anak-anak kita yang sungguh-sungguhnya sekarang adalah anak-anaknya bermain game, PlayStation atau di warnet. Itu katanya jemaat HKBP anak-anak kita sekarang. Benar apa tidak? Apa begitu juga di kita Bapak Ibu? Ada juga. Untuk itu ini album Bapak Ibu, siapa yang suka kepada anak ini habis gereja silahkan membantu untuk terinspirasi, untuk menyemangati anak kita.
Terakhir saya melayani di HKBP Bitung, Sulawesi Utara. Setelah dari Jakarta, kantor pusat, saya bergerak banyak di bidang musik gereja. Dan puji Tuhan saya lihat musik gereja kita luar biasa. Tapi yang saya lihat musik tipnya tak ada. Pemain gondangnya ada, berarti pemain gondangnya ada juga. Ya, alangkah baiknya saran ketika saya melayani di biro ibadah musik HKBP kantor pusat, saran saya jadikanlah kombinasi tradisional dan modern. Itu sangat baik. Jangan kita hanya berpacu kepada Singapura dan yang lain. Kita sudah ke sana, nggak seberapa itu, karena HKBP lebih kaya dengan musik gereja. Saya yakin Gereja Besar Pong ini akan semakin hebat maju setelah saya dengar gereja ini semakin sempurna. Saya yakin nggak gedungnya yang sempurna, tapi hati kita yang sempurna. Mari kita Bapak Ibu sampai kepada firman. Salam horas saya dari keluarga, dari universitas kalau ada alumni Nomensen, dari koleha para mahasiswa. Horas. Kita baca secara bergantian firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34, ayat 53 sampai 56. Mari kita nikmati, kita hidup di dalam firman, kita baca dengan penuh hikmat. Katakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang mereka akan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segala datang orang dari semua kota ke tempat lain, sehingga menemui mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka saudara mereka saudara itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tulangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya dia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, topik minggu kita sangat indah hari ini, dan kalau boleh kita hidup di dalam topik ini, yaitu tergeraklah hatinya oleh belas kasih Allah. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih Allah. Ini sekaligus pertanyaan Bapak Ibu kepada kita. Apakah kita ini masih mempunyai gerakan hati belas kasih Allah? Kedua, selama kita hidup sampai puluhan tahun sekarang, lebih banyak mana hidup kita ini berbelas kasih atau beregosentris? Hanya kepentingan individu kita. Jujur Bapak Ibu, coba. Mana lebih banyak? Belas kasih atau kepentingan individu kita? Jujur aja Bapak Ibu. Mana lebih banyak? Oke, Bapak Ibu bisa mengatakan saya punya belas kasih. Boleh. Tapi kita dituntun hari ini
sama seperti yang Yesus lakukan, tergeraklah oleh belas kasih Allah. Dan memang kalau kepentingan individu, ego kita yang lebih banyak terjadi dalam kehidupan faktual kita sehari-hari, Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Dan ada pepatah mengatakan, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Kalau kita kecil banyak hidup di dalam kepentingan ego, kepentingan individu, ada yang dikalahkan. Apa itu? Yang lainnya termasuk belas kasih Allah. Dalam segala hidup ini, yang satu fokus, yang lain pasti dikalahkan, ditinggalkan. Itu ketika misalnya seperti saya katakan dalam pendahuluan tadi, kalau seseorang sudah fokus kepada seorang ini yang mau menjadi jodoh, pasti dia akan tinggalkan yang lain yang mungkin akan dia lirik. Pasti ada yang ditinggal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, topik kita ini mengingatkan kita supaya mendalami, mendiami, dan hidup di dalam gerak kasih Allah. Dan dua topik ini yang dikatakan satu topik menjadi dua, satu adalah Yesus tergerak hati melihat orang banyak. Banyak yang mengikuti dia, tapi yang menjadi persoalan bagaimana kebutuhan perut, kebutuhan sekunder. Kalau di sini dikatakan kebutuhan sekunder. Kalau manusia mengatakan kebutuhan primer, betul, tapi bagi Allah perut itu bukan kebutuhan primer, itu kebutuhan sekunder. Yang kedua, ada orang yang sakit-sakitan, dan banyak orang yang sakit pengen disembuhkan oleh Yesus. Di sini dia kembali Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasih Allah. Mari kita ulas Bapak Ibu satu persatu. Yang pertama, Yesus tergerak hati dengan banyak orang. Tergerak hati dengan begitu banyaknya yang mengikuti dia. Kalau saya mendalami nats ini Bapak Ibu, siapa ini yang 5.000 orang ini? Siapa? Kalau AKBP sekarang mempunyai tema tahunan, tahun perempuan. Tidak kalah juga besarnya pengaruh laki-laki. Besarnya pengaruh para laki-laki ini, dan ini yang menjadi sasaran tembak oleh Yesus. 5.000 orang laki-laki. Kalau HKBP Bapak Ibu, tidak ada lagi namanya satu saja terpisah suami istri. Kalau berbicara kaum perempuan, berbicara juga suaminya, laki-lakinya. Lain hal dengan sekarang ini menjadi pergumulan hebat Bapak Ibu ya. Di Amerika setelah diputuskan Mahkamah Agung Amerika, sesama jenis boleh menikah, dan tidak tahu lagi mana itu laki-laki maupun perempuan, karena sudah sesama jenis diperbolehkan. Tapi AKBP tetap, ajaran kita tetap masih mengatakan yang namanya sepasang itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada bencong atau waria. Tidak ada itu Bapak Ibu. Di Alkitab kita hanya ada dua, feminin dan maskulin. Dan ini menjadi pergumulan hebat bagi gereja untuk menghadapi ajaran-ajaran yang memang sedang merasuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada masa Yesus. Para laki-laki sebenarnya yang harus rindu pada Tuhan. Mereka yang harus mencari Yesus. Dan sebenarnya tidak usah harus memusingkan persoalan perut, persoalan makanan.
Tapi mereka juga melihat bahwa Yesus adalah sempurna, dia akan melengkapi. Dan memang tidak terbantahkan Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam keempat Injil ini. Jelas sekali dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Terbukti Bapak Ibu, laki-laki yang 5.000 orang ini mencari Yesus. Tidak mungkinlah Tuhan meniadakan persoalan sekundernya itu, persoalan perutnya, tidak mungkin. Cari dahulu dia, cari dia, semuanya akan ditambahkan. Pertanyaannya juga kepada kita kaum lelaki, termasuk plus kaum perempuan, benarkah kita mencari Tuhan? Sampai di mana Bapak Ibu mencari Tuhan? Bapak Ibu ke gereja, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu ikut kebaktian wilayah, ikut kor, paduan suara dan lain-lain, meminta dengan doa pengampunan dosa. Tapi kembali lagi, mungkin besok bersungut-sungut. Benarkah itu yang mencari Tuhan? Bersungut-sungut. Bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, hanya menunda sebentar saja, melihat kepribadian karakter kita. Tapi sudah langsung bersungut-sungut, persis seperti orang Israel. Orang Israel sudah dibuktikan, sudah diberikan nubuatan bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi kenapa selalu bersungut-sungut? Kita ini juga sekaligus diingatkan Bapak Ibu, kenapa banyak orang tua bersungut-sungut? Bahkan generasi gereja, muda-mudi gereja, banyak juga bersungut-sungut. Bahkan Bapak Ibu, sungut-sungutnya mendominasi dan menguasai dirinya. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Mudah-mudahan di KP Serpong ini tidak terjadi. Tidak ada ya Bapak Ibu ya, sungut-sungut kita ya. Semua aman, tentram, enak, tenang. Betul Bapak Ibu? Enak tenang kita Bapak Ibu? Ini banyak ini senyum-senyum marpa buat ini saya lihat ini. Jangan Bapak Ibu ya, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Karena tidak terpungkiri Bapak Ibu, kita melakoni muka dualisme. Kadang-kadang di gereja ambil senyum kepada majelis, tua pendeta, ya. Tapi di rumah kayak piring terbang, ya. Bertemu dengan suami, bertemu dengan istri, ngeri. Suami menunjukkan muka seram kayak harimau, istri menunjukkan muka singa. Orang Batak Bapak Ibu tidak dipungkiri bisa terpengaruh akan hal itu. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini tidak asing lagi makanan saksang. Hormonnya tinggi untuk mengubah lembut menjadi marah. Dan terbukti orang Batak gampang marah. Sedikit aja dia dicubit apanya, cubit pinggangnya atau disentil saja sedikit, oh langsung merah, berubah, langsung marah. Hormon itu langsung keluar. Saya tidak tahu, tapi dululah itu Bapak Ibu, tidak dipungkiri orang Batak memang lebih tinggi amarahnya daripada pengendalian dirinya. Coba ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Orang Batak zaman dulu yang mempunyai ternak tidak dipikirkan anaknya. Apa yang dipikirkan? Ternaknya duluan. Itu pola pikir. Kalau ada pun analis yang lain boleh-boleh saja, tapi itu terjadi. Kenapa bisa terjadi begitu Bapak Ibu? Itu menciptakan karakter kita. Bahkan soal makanan minuman, itu menciptakan kita sebuah karakter baru. Yang tidak makan sayur zaman dulu, lihat di pesta pulang kampung Bapak Ibu, jarang itu disediakan daun singkong, jarang itu disediakan sayur mayur. Yang ada apa? Jagal,
nasi sama sop, itu aja. Ada sayur mayur? Tak ada gitu. Itu membentuk, rupanya aroma daripada hormon makanan daging lebih besar menguasai, dan akhirnya orang Batak muncullah pepatah mengatakan demikian selanjutnya, si buru puas si buru, biarkan dia marah, biar dipuaskan, biar dia marah. Tapi setelah itu berdamai lagi. Berdamai di mana? Bikin makanan lagi, bikin pijat panganan, akhirnya damai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang karakter yang seperti ini yang diubahkan, dan Tuhan ingin mengatakan melalui ini, jangan itu yang kau cari, tapi cari dahulu kerajaan Allah. Dan mungkin Tuhan itu meninggalkan kita. Pegang gitu erat Bapak Ibu. Saya tak tahu kondisi kita sekarang, adem ayam semua, tapi bagaimana dalam hati kita hanya Tuhan dan Ibu Bapak yang tahu. Tapi yang memuncak terus, bagaimana nanti kembali ke rumah, berperang lagi dengan pergumulan itu. Apakah saya menangkan ini, persoalan ini? Ada persoalan lagi. Bagaimana? Firman Tuhan yang kutamakan kita atau kepentingan daging, kepentingan diri kita. Bapak Ibu, disinilah peperangan yang luar biasa. Dan kalau kita diperhadapkan Bapak Ibu dengan persoalan real, bagaimana kita melakukan tergerak kasih ini? Saya sudah mendengar gereja kita ini waktu di pusat, waktu melayani di biro dan musik, banyak perubahan di sini, dan memang baru sedang membangun fisik. Saatnya sekarang Bapak Ibu bagaimana membangun yang batiniah, yang spiritual, yang rohaniah. Membangun bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya bisa simultan, bangun fisik dan bangun berbarengan dengan rohani. Itu yang diharapkan. Dan jangan dibalikin, fisiknya dulu baru rohaninya. Yesus mengatakan apa? Bangun dulu spiritualnya, otomatis itu semua. Bangun dulu kerajaan Allah, otomatis itu semua, semuanya akan ditambahkan. Ini tantangan gereja. Dan memang banyak gereja di Singapura, di Filipina, di Amerika, banyak itu yang mengagungkan duluan fisik, tapi rohani akhirnya tertinggal. Itu terjadi di Jerman Bapak Ibu, ditinggalkan gereja yang megah. Mereka lebih suka di pantai, mereka lebih suka di tempat lain. Kenapa bisa? Kalah gereja mengantisipasi kemajuan zaman. Tapi saya yakin di gereja Kayu Serpong tidak terjadi demikian. Apalagi saya dengar tadi Pungan Ina, ya, Ina ya, atau Ina Kamis, Pungan Ina berkor. Bapak Ibu, khususnya Pungan Ina, jadikanlah Pungan Ina di tahun Parpon ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di mana berbedanya? Apa saya salah tadi melihat? Saya tidak ada yang melihat tadi kertas ya. Ada kertas tadi dilihat berkor. Ada. Ubahkan itu Bapak Ibu. Ubahkan itu Ibu ya. Ya nangnya. Jangan melihat ini lagi teks kapan mau dihayati. Kalau boleh kita katakan lebih mantap dah dulu Pungan Ina dulu daripada sekarang. Di mana mantapnya? Mereka tidak tahu baca tulis. Mereka bisa hafal banyak kon, dan mereka bisa hayati, dan itu yang dibawakan ke anaknya. Kenapa yang sudah tahu baca tulis di metropolitan, di kota transisi, udah tahu baca tulis, tapi tidak bergelok sama anak-anaknya, tidak ada masuk isi kornya ke anak-anaknya. Yang tahunya apa? Si ibu, di mana ibu? Latihan kor di gereja. Cuma saya mau tanya ini, lebih banyak mana ibu-ibu latihan kor, firman Tuhan, atau ngomong-ngomong, bicara-bicara? Dari yang tiga itu lebih banyak mana terjadi? Banyak ngomong-ngomong. Persis AKBP semua sama, di Singapura juga sama, lebih banyak ngomong-ngomongnya, bicara-bicaranya daripada latihan kornya dan PA-nya.
Akhirnya apa? Kandas spiritual. Yang tahu perintah habis sama anak, cuci piring, sapu rumah, buat joan, buat joon. Itu perintah habis. Ini disentil kita supaya memperbaiki bagaimana kerajaan Allah itu hidup. Di tahun perempuan ini Bapak Ibu diharapkan, ini sampai Desember ini, tahun perempuan diharapkan para ibu menjadi orang-orang hebat, jawara-jawara yang hebat, yang luar biasa menunjukkan spiritualitasnya kayak ibu-ibu orang tua kita zaman dulu itu. Nggak gampang goyang, diamuk badai, nggak gampang. Nggak mau itu menunjukkan muka dualisme, pura-pura senyum di gereja, diatur semua senyum-senyumnya. Padahal musuh bebuyutan, anda kuala koko katanya. Nanti. Dulu itu si pulus-pulus, yang tahu itu adalah burju-burju tebok. Tahunya baik. Kalau dia tahu orang melakukan kesalahan, dia ingatkan, jangan gitu kawan. Melakukan semua dia. Begitu dulu. Sekarang enggak, cuekin aja. Siapa lu, siapa gue. Jangankan anakku aja nggak bisa Bu Didi. Kalau seperti itu hidup, ini dia tadi. Dengan gambaran 5.000 orang, mereka saling mengejar Yesus. Mari Bapak Ibu, walaupun anak-anak kita kacau di rumah, bukan berarti menghilangkan kepedulian kita kepada orang lain, mengingatkan siapa yang peduli kepada orang lain. Nanti timbal balik itu Bapak Ibu. Nanti anak kita diingatkan oleh orang lain. Jadi kapan anak kita diingatkan orang lain sementara kita tidak mau mengingatkan anak orang lain, nyata-nyata salah. Nyata-nyata tidak berbuat kesopanan. Bapak Ibu, jangan sungkan melakukan hal seperti itu. Walaupun kayak aneh itu pada zaman sekarang. Sama Bapak Ibu, semua terkontaminasi. Terkontaminasi semuanya Bapak Ibu sekarang gak mau peduli dengan orang lain, mengingatkan orang lain gak mau. Setelah saya pindah ke Medan Bapak itu, baru pertama kali itu saya melayani di Medan menjadi dosen. Saya susah sekali untuk mengingatkan orang lain, malah diketawain Bapak Ibu. Ketika saya ingatkan orang lain pakai helm, itu contoh yang sangat-sangat sederhana di area lalu lintas. Pakai helmnya Ibu. Ini semua nggak pakai helm. Jangan lihat orang lain Bu, mata Ibu nanti kena katarak. Pakai helm. Terus kalau Bapak jatuh, nggak jatuh sendiri, dijatuhin orang lain, ditabrak, baik orang mabuk, pecah, emang bisa diganti kepalanya dengan kepala monyet? Bisa, saya bilang. Bapak Ibu nggak tahu nasib apa sih itu kapan datang. Tapi kenapa Bapak Ibu meniadakan ini juga telinga, itu fungsinya helm, itu contoh konkret saya bilang. Diketawain. Dari kecil sampai opung-opung, diketawain kita. Itu area Medan dulu Bapak Ibu, tapi nggak semuanya sih, tapi banyakan terjadi seperti itu. Nggak tahu kita yang pakai motor di sini, pakai helm nggak Bapak Ibu? Jujur lah dulu. Pakai helm, puji Tuhan. Orang nggak mau pakai helm karena gereja, kenapa Bapak Ibu katanya? Rusak dong, kan di salon tadi, disisir bagus. Takut dia rusak. Padahal abu yang masuk itu menciptakan kutu baru di rambutnya. Jadi orang yang nggak pakai helm itu sering kutuan tuh. Ya abu itu membentuk kuman baru, akhirnya jadi kutu. Jadi jangan dekati orang yang nggak pakai helm, nanti kena virus. Bapak Ibu, ini hal kecil. Realita daripada bagaimana kita tergerak kasih. Kasih itu nggak harus memberi makan, tapi alangkah baiknya. Bapak Ibu yang sering ke panti asuhan Elim, tergerak kasihlah melihat mereka. Beri mereka makan. Siapa mikirin mereka makan? Bukanlah. Mudah-mudahan tergerak kasih bukan hanya mereka, banyak gereja KIP juga di pelayanan sending nggak makan, ya, kasih makan juga. Silakan Bapak Ibu yang punya duit, yang punya anugerah dikasih Tuhan, berikanlah mereka makan. Jangan cuma makan sendiri. Apalagi banyak sekarang orang Batak supaya dibilang orang hebat, ya disisain makanannya. Janganlah tiru orang Jawa, orang-orang yang lain. Mereka itu memang harus sisa makanannya. Memang mereka
bisa dianggap rakus. Tapi kita bukan seperti itu. Kalau kita sisakan makanan sama seperti orang lain, kita tidak beri makan. Habiskan makanannya, makanlah secukupnya. Jangan ditinggalin makanan minuman. Ini kadang-kadang kita kalau ada tamu datang langsung kita marahin. Kenapa Bapak Ibu itu sisain teh manisnya itu setengah gelas lagi? Sayang, ini diberikan kepada orang miskin. Banyak orang butuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan karena gengsi, jangan karena nanti orang Jawa bilang kita rakus. Enggak. Budaya mereka lah, budaya Batak. Apalagi budaya HKBP yang disinari dengan ajaran, ya jangan disisakan. Makanlah, minumlah secukupnya. Bapak Ibu, gerakan kasih, persoalan kebutuhan sekunder, persoalan kebutuhan primer, persoalan kebutuhan sandang pangan dan yang lainnya. Diajarkan Bapak Ibu kepada anak kita. Anak saya ajarkan untuk, jangan cuma kau yang tahu saksofon, ajarkan yang lain, anak-anak yang lain. Karena saya juga seperti itu, saya diberikan gratis, diajarkan main saksofon, saya ajarkan orang lain gratis di Jakarta itu. Datang ke rumah gratis. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua bangkit, karena musik itu penting untuk gereja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita ingin diingatkan bagaimana ini persoalan sakit penyakit. Inilah penyakit kita. Tergerak kasih oleh karena melihat mereka banyak yang sakit. Beragam sakit kita. Tapi ini sudah terjadi Bapak Ibu. Jangan seperti itu kita Bapak Ibu. Dipaksa Yesus untuk menyembuhkan dia. Oh tidak seperti itu Tuhan Yesus. Yesus sembuhkan ini, anak ini. Dikuasai setan, dikuasai ini. Oh bukan seperti itu pemaksaan. Gak ada dibilang di nats kita ini dikatakan Yesus dipaksa oleh orang-orang sakit ini maka Yesus menyembuhkan. Enggak. Tak mau Tuhan dipaksa. Kok mentang-mentang manusia memaksa Tuhan? Dipiltik aja kita gini. Kau sombong kali kau. Dipiltik kau katanya. Gampang. Kadang-kadang manusia maksa Tuhan. Ada seperti itu. Pemaksaan secara halus bagaimana? Pendeta KPP gak bisa menyembuhkan. Atau pendeta orang lain lah. Bapak Ibu, kita udah pengalaman banyak. Ada udang di balik bakwan, di balik batu, banyak kamuflase. Tapi kita melihat yang niat yang baik. Mau dimurnikan ajaran yang sehat, tidak seperti yang kita pikirkan itu apa yang oleh Yesus kerjakan. Mari kita berserah diri seperti pemazmur mengatakan, pasal tamu dalam mutu Yahova, berserah kepada Tuhan. Luas ibadah Bapak, biarlah Dia yang bertindak. Itu yang paling ingat. Kalau Bapak Ibu melakoni firman Tuhan, biarlah Yesus. Mana mati, kita mati oleh karena penyakit itu, kita syukuri. Ya memang udah waktunya Tuhan memanggil dia. Sejak apapun kalau Tuhan katakan, ku ambil rohmu, sudah cukup. Dokter apapun di dunia ini yang menyembuhkan tidak akan bisa. Saya katakan ambil rohnya, sudah cukup. Penderitamu sudah ke surga. Jangan kita paksa harus sembuh. Kadang-kadang kita ini memaksa, masih butuh Tuhan, Bapak kami ini, Ibu kami ini di rumah ini. Oh tidak Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu juga anak-anak kita itu hidup. Dan jangan kita memaksakan anakku ini Tuhan. Jangan, berani banget kita Bapak Ibu bilang anakku. Tidak Bapak Ibu, anakmu Tuhan. Kita hanya tempat penitipan. Dititipkan, nih rawat nih anak ini. Aku percayakan. Ada orang Batak sok jago, gak datang laki-laki, perempuan terus diocor terus sampai dapat laki-laki. Nggak sanggup dia membina 8. Sanggupnya cuma dia dengan Tuhan 2, 3. Ini belum lagi memang, satu lagi lah. Curot katanya, nggak jumpa juga laki-laki. Satu lagi lah Tuhan. Kamu minta satu lagi, sanggup kau mendidik ini, merawat ini, membina ini, aku titipkan. Kadang-kadang egois kita paksa sama Tuhan. Jangan bedakan laki perempuan sama di hadapan Tuhan. Maka kalau masih ada sekarang model pikiran kita membedakan itu, udah bahaya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada loh, ada perbedaan yang kita buat tanpa sadar. Belah kaulah sampai sini. Harus kita buat. Orang tua juga berpolitik sama anaknya.
Memang nggak dibilang, nah aku berpolitik sama kau ya katanya. Aku berpeol otik sama kau. Nggak dibilangnya, tapi tahu anak itu, ini orang tua ini berpolitik ini sama saya nanti. Katanya. Jadi jangan Bapak Ibu menghakimi anak kita. Kau dari mana kau lahir? Kok kau terangani karaktermu seperti itu? Memang dari kita semua. Jangan jauh tubis ya. Dari kita dicontoh. Jangan bilang kita katakan, dipengaruhi situ. Enggak, lakon kita itu. Dilihat tiba-tiba istrinya berpolitik sama suaminya. Dilihat itu, cuma nggak diungkapkan. Malu dia nanti, aduh, mamaku ini berpolitik sama bapakku. Atau bapakku ini berpolitik sama ada itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang mari kita lihat. Tidak sadar kita melakoni hal-hal yang aneh. Bapak Ibu, di tengah persoalan sakit, mari kita melihat sakit ini patut disyukuri. Jangan sakit ini harus dibasmi. Kalau dibasmi, bukan area kita Bapak Ibu. Datang juga dia penyakit. Sampai mati kita penyakit itu akan datang. Cuma karena kuat stamina kita, penyakit itu enggak menguasai. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, biar aku berteman dengan penyakit ini. Biar dihargai aku sebagai manusia. Bagaimana caranya? Gampang. Roh akan mengatakan kepada kita, makan obat. Roh akan mengatakan kepada kita, pergilah ke dokter. Banyak cara. Roh akan tenangkan hatimu. Penyakitmu ada di pikiranmu. Tenangkan hatimu. Akhirnya penyakit datang. Udah tenang dia. Marilah kita pergi. Kita coba mengganggu dikit dia. Orangnya. Nah, akhirnya dia tenang. Dia pergi penyakitnya. Dan ada orang mengatakan, itu namanya kesembuhan ilahi. Langsung datang orang menjebloskan. Itu kesembuhan ilahi. Jangan langsung seperti itu. Ketika datang penyakit langsung sembuh katanya. Yang memang sudah ditenangkan dia sebelum-sebelumnya. Hanya perantara mengingatkan kembali. Bukan dia menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Bukan pendeta si A, si B, si C. Dari gereja si A, si B, si C. Tidak Bapak Ibu. Itulah mengkultuskan gereja. Satu sumbernya yaitu Tuhan. Saya yakin kalau kita datang kepada Yesus membahasakan penyakit kita, ada suara roh. Itulah yang kita ikuti. Bukan suara pendeta, suara roh melalui firman. Itu yang kita ikuti. Jangan lawan. Kita ini suka melawan Bapak Ibu, jujur saja. Lawan dikit, bolehlah Tuhan. Udah dilarang dokter, jangan lagi makannya. Yang berminyak-minyak, begini. Ya Tuhan sedikit. Udah meleleh nyar liur Tuhan. Sedikit saja katanya. Tidak ikut Tuhan untuk itu. Dan seperti itulah bisikan rayuan setan. Merayu sesedikit. Apa salahnya kita katakan, ya Tuhan, saya akan lakukan firman-Mu. Detik ini. Ada gangguan lagi. Detik ini. Menangkan saya Tuhan. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mau dinego-nego lagi. Ada bisik-bisik yang lain. Bisik-bisik. Dan memang luar biasa Bapak Ibu. Karena bisik-bisik inilah goyah seseorang. Seperti apa? Ular merah Batak berbisik, berbisik-bisik. Berapa sih namanya? Datangkan Raja Perkata. Biar keo, tulangnya semuanya. Biar kurang dari 100 juta 10 juta jadinya. Melalui apa? Bisik-bisik. Bisik-bisik semua, bisik-bisik. Presiden kita juga dibisikin. Goyang juga. Kita juga dibisikin. Yang bisik kita siapa? Suami. Allah personi toko. Kau itu kebenaran itu nantilah. Ini masih kita mengumpul materi. Rumah, mobil, semua. Tidak. Sekali mengatakan, ini Tuhan firman-Mu, saya lakukan. Itulah kesembuhan. Itulah yang datang kepada Tuhan. Yang datang kepada Tuhan itu adalah mereka yang merindukan firman, dan firman itu menjadi patokan. Dan apa yang dilakukannya? Dengan doanya. Dia lakukan doanya. Gak seperti sekarang Bapak Ibu. Ayo berdoa. Tapi gak dilakukan doanya. Dikacauin orang lain. Orang yang berdoa datang kepada Yesus, dia melakukan doa. Bukan hanya berdoa. Kalau dia kata Bos maroham katanya, tenangkan hati. Harus tenang. Jangan pula setelah amin tidak tenang. Berdoa kepada Tuhan.
Tuhan katanya. Yang datang siapa? Antum. Boleh kita praktekin. Coba 5 kali saja kita ucapkan Tuhan. Mana yang datang? Bisa. Coba 1, 2, 3. Tuhan, 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 Tuhan. Bisa hantu datang. Benar, bisa hantu. Kita nggak pungkiri. Setelah doa, ada datang yang lain. Hantu, gejolak, pergumulan, pusing-pusing, bisik-bisik, datang semua menyerang. Ngeri itu bosnya, supaya kena dia, menggelepar dia, bisikin dari di mana dia tunduk. Bosnya, bapaknya, tulangnya, opungnya, biar kena dia, KO dia. Harus kuat. Waduh, udah datang Tuhan. Aduh, yang melarikan aku pula nih yang membisikin. Gawat ini. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Nggak kuat aku, tapi melalui kekuatanmu aku mampu. Diajari dia, udah bicarain pelan-pelan sama orang tuamu, sama bosmu, sama rekanmu, sama ini, sama ini, sama ini. Ikutilah suara roh Tuhan. Dan itulah yang membuat keajaiban kesembuhan. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan terakhir, jangan katakan jauhkan penyakit dari saya. Saya ingin tandaskan, tidak akan pernah jauh penyakit Bapak Ibu, karena penyakit itu sudah ada di dalam daging kita. Yang ada adalah menangkan saya Tuhan dari berbagai macam penyakit yang bisa merongrong. Itulah Paulus. Paulus tidak bisa menghindari datangnya penyakit yang menggerogoti, tapi penyakit itu tidak bisa menghentikan suara kerajaan Allah. Itu yang kita harus lakukan di rumah. Jangan pula seorang bapak suka sekali diladeni, diberi obat. Mohon maaf Bapak, itu bapak konyol namanya. Suka sekali diladeni istri, makan obatnya Papa. Iya Mami. Seorang yang sakit, kalau dia mau disembuhkan oleh imannya, malu saya. Terus dicodorin obat. Sini, saya mau makan sendiri, makan obat sendiri, mandi sendiri. Kecuali yang memang masih diperban di tempat tidur, nggak mungkin lah mandi sendiri. Tapi kalau sudah bisa lakoni sendiri, itu yang beriman. Jangan bangga dilayani oleh suami, dilayani oleh istri, dilayani oleh orang tua. Banyak sekarang begitu. Jangan bangga. Lakoni sendiri, itulah kesembuhan, itulah yang bermakna. Iman yang datang kepada Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu, kita akan diberkati hari ini. Pulang dari gereja ini, jadikan komitmen. Suami dan istri, berilah gerak kasih Allah. Tergeraklah. Suami datang, hai istriku, sayangku, mari kita melakukan yang terbaik ke depan. Hai lu, kamu semua ini? Hai lu, kamu pernah Bapak Ibu? Oh, gak pernah ya? Kasihan dah. Padahal suami, kalau dulu sebelum menikah, kaulah bulanku, kalau hitamku, kalau segala-galanya. Weh, katanya lagi keluarga. Kenapa? Karena hilang dah. Sebelum menikah, bulan ada di sana, terang benderang. Setelah menikah, gelap bulannya. Dan datang matahari dibakar terus. Emosi dibakar, semua dibakar. Tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Tapi mari pulihkan kembali dengan firman, datang kepada Tuhan. Lakukan firman, tergeraklah kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman. Ajar kami Tuhan untuk melakoni hidup dengan belas kasih Allah. Supaya kami kuat dalam gerakan kasih Allah. Kuatkan kami, hubungan kami dengan Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu ini akan semakin matang dalam iman, menghadapi banyak model-model rayuan yang hebat dari dunia ini. Kami yakin percaya semua jemaat-Mu akan semakin komit untuk segala sesuatu, melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami makin percaya Tuhan, di tahun perempuan ini para ibu-ibu akan semakin berkualitas dalam iman, menunjukkannya kepada dirinya sendiri, suami, istri, kepada anak-anaknya, kepada sesamanya,
keluarga besarnya, terutama juga di gerejamu ini. Tuhan, tunjukkan bagaimana kuasa kasih firman. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah mendengarkan, membaca apa yang ada dalam warta jemaat. Bagaimana program gereja ini untuk meningkatkan kualitas iman. Mari Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa menerjemahkan kepada seluruh anggota jemaat dan majelis untuk melihat kekuatan Tuhan yang terdahsyat, yang luar biasa, itu yang menjadi prioritas utama. Apapun itu Tuhan, model-model yang terjadi di zaman yang maju ini, tapi biarlah mereka bertumbuh berakar hanya dalam firman. Tidak menjadi model yang berdualisme, tapi biarlah satu dalam kata dan hati. Kami yakin percaya Engkau akan ajarkan mana kepentingan roh, mana kepentingan daging, dan mana yang menyemarakkan kerajaan Allah di dunia ini. Biarlah semua terpaku melihat betapa gereja Muni pada hari ini semakin terpanggil untuk menghadapi banyaknya gejolak-gejolak yang luar biasa mengganggu perintah Tuhan kepada kami. Kami yakin dan kami doakan melalui ibadah ini seluruh majelis dan keluarga semakin kuat, sehingga para anggota jemaatnya yang ada di lingkungannya juga kuat. Karena banyak sekali Tuhan anggota jemaat tidak terjamah oleh para majelis. Mungkin juga para hamba Tuhan yang diutus dari kantor pusat HKBP. Kami yakin Tuhan, Engkaulah membantu memberi solusi dan jalan keluar kepada seluruh elemen di gerejamu ini. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau juga memberikan sentuhan kepada hamba-Mu yang Kau titipkan harta kekayaan, membantu para anggota jemaat gereja, terkhusus di lingkungan resort HKBP Serpong ini. Banyak Tuhan membutuhkan, apakah itu di pagarannya yang sangat membutuhkan. Biar jangan hanya terfokus Tuhan hanya di sentra, di Sabungan ini. Biar mereka juga memikirkan sebagai saluran berkat Tuhan. Semakin banyak orang terlibat dalam kemuliaan Tuhan, maka dia akan semakin dikayakan oleh Tuhan. Ajarkan anggota jemaat-Mu hidup di dalam anugerah-Mu. Semakin berbakti kepada Tuhan, semakin melihat Tuhan, maka semakin ditambahkan semuanya yang dibutuhkan dalam hidup. Tidak melihat apakah itu materi, tenaga, waktu, tapi semua oleh karena belas kasih Allah. Itu sudah Tuhan tunjukkan kepada kami, di mana Yesus menjadi juru selamat kami datang ke dunia, membebaskan kami dan memberkati kami sampai akhir zaman, supaya kami ikut di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, jadilah kehendak-Mu bagi kami, bukan kehendak kami, tapi kemuliaan Tuhan dan kehendak-Mu itu yang lebih indah terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan bergereja dan kehidupan dalam pelayanan. Amin.